Beliau cukup serius. Kenapa? Berusaha tersenyum dari tadi, tapi beberapa kali ketarik ke bawah lagi, berusaha tersenyum lagi, tertarik ke bawah lagi. Artinya bahwa dia masih tanda petik cukup emosional untuk topik yang ini, masalah HAM ini. Oke Mas, kita punya rekaman video lagi, yuk kita putar lagi. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa sebetulnya Pak Ganjar sendiri ketika bicara soal tersebut, saya dalam hal ini saya cukup sepakat dengan Mas Aryo Seno ya, bahwa beliau cukup serius. Kenapa? Berusaha tersenyum dari tadi, tapi beberapa kali ketarik ke bawah lagi, berusaha tersenyum lagi, tertarik ke bawah lagi. Artinya bahwa dia masih tanda petik cukup emosional untuk topik yang ini, masalah HAM ini. Masalah kemudian dianggap serius, saya percaya bahwa terkait nyawa manusia itu serius. Dan konteks dalam ini menurut saya Pak Ganjar mengirimkan pesan cukup clear kepada Pak Prabowo. Sementara kalau kita perhatikan tadi Pak Prabowo ketika mendengarkan gitu, responnya tidak terlalu banyak ekspresi. Artinya beliau sedang memproses informasi ini tapi belum sampai pada sebuah konklusi. Mempersiapkan sebuah jawaban berikutnya tentu saja. Ya, tetapi yang perlu kita cukup apresiasi dari Pak Prabowo adalah Pak Prabowo tidak memunculkan wajah emosional itu luar biasa loh. Kalau kita perhatikan polanya Pak Prabowo, karena beliau kan dulu-dulu kan dikenal sangat emosional, sangat ya, sangat emosional. Sehingga buat saya apresiasi untuk Pak Ganjar untuk cara beliau untuk mengajukan pertanyaannya dan bagaimana kemudian dia dengan hati-hati membawa topik ini dan keberanian Pak Ganjar itu langsung bilang ini. Gitu. Itu janji politik, itu nggak gampang, itu bisa dikejar sampai ke ujung langit itu istilahnya. Sementara Pak Prabowo, apresiasi saya adalah bahwa tidak emosional yang luar biasa ketika menghadapi pertanyaan statement terakhir dari Pak Ganjar. Gitu. Walaupun yang sebelumnya saya katakan bahwa memang tidak direct ya, lebih cenderung retorika terhadap yang saya bilang agak kemana-mana itu. Tapi itu sekali lagi juga dialami oleh semua capres ketika tidak terlalu yakin atas jawaban yang ditanya jawabannya. Tapi kalau bicara emosional, kayaknya Pak Prabowo lebih emosional dengan pertanyaannya Pak Anies kayaknya. Itu sangat terlihat, sangat terlihat. Iya kan? Apalagi pertanyaannya soal keputusan MK. Dan sebagainya. Gimana Mas? Kita ada videonya nggak tuh? Coba. Yang MK. Ya, sambil kita tunggu. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara. Gimana Mas? Itu jawaban Pak Prabowo dan ekspresi Mas Anies ketika mendengarkan itu. Kalau gini, Pak Prabowo itu cukup
Ya, ini mau dinilai positif negatif juga bisa. Tetapi ketika Pak Prabowo menjawab dengan santai, dia akan tangannya seperti ini begini gitu. Tetapi begitu dia sudah berapi-api, dia akan mulai bergerak, apalagi sudah menggunakan kepalan dan dia menghendak seperti itu. Nah, jawaban ini cukup membuat Pak Prabowo berapi-api. Ya, kenapa? Loh, dari sisi Pak Prabowo, tanda petik ya, memang tidak berhubungan dengan hasil keputusan MK atau MMM lainnya gitu. Memang nggak ada hubungannya gitu. Itu kan pemerintahan yang bagian yudikatif gitu misalnya. Yang kan Pak Prabowo adalah bagian dari eksekutif gitu. Benar bahwa saya cuma menjalankan. Benar, tapi apakah kemudian di belakangnya ada sebuah cawe-cawe seperti apa kita ini? Kita nggak tahu. Ya jangan suuzon gitu loh ya, jangan suuzon gitu. Nah, tetapi menariknya pemikiran saya dan mungkin Mas Iwal, Mas Arisana atau mungkin siapapun yang hadir di sini, misalnya hadir gitu, mungkin sama pemikirannya sama dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan tuh sudah yang saya katakan udah gini terus langsung gini. Ya gitu, itu lagi nahan untuk memberikan sebuah serangan balik gitu istilahnya. Artinya apa? Artinya sebetulnya gregetan atas jawaban tersebut. Ya, gregetannya apa? Pak Anies Baswedan yang bisa menjawab Dan itu. gregetan itu kayaknya muncul dengan istilah ordal itu ya, orang dalam. Ada hubungannya nggak tuh, Mas? Oh jelas ada hubungannya. Ada hubungannya, ya. Terlalu naif buat kita kalau kita bilang bahwa kemudian fenomena ordal ini itu katakanlah tidak ada. Kalau ada yang bilang ini menarik ya, di Indonesia ini kok kalau ada penyalahgunaan, penyelewengan, oh itu dilakukan oknum. Kalau oknumnya cukup banyak. Ada orang Departemen Keuangan yang anaknya mukulin anak orang hampir mati dan ternyata dia melakukan penyelewengan dana luar biasa. Ada pejabat publik kementerian yang kemudian gerogotin BTS segala macam kayak gitu dan macam-macam. Tapi ini kan juga di bawahnya dirjen ada, kepala biro ada, ini ada banyak. Saya tuh berpikir Mas Iwal gitu. Mungkin kita perlu meratifikasi istilah oknum. Di Indonesia ini masih ada orang baik. Ada pejabat publik baik, ada kepolisian baik, ada TNI baik, ada semuanya. Kita sebut oknum. Yang baik. Oknum yang baik. Yang baik itu oknum. Karena kebanyakan lucu. Loh, oknum itu kan merepresentasikan sesuatu yang berbeda kan. Berbeda, ya. Kalau yang baik itu sedikit itu berbeda dibanding yang ini kan ini oknum. Justru Mas, biar aman ini ya, kalau kita ngomong sesuatu harus kata-kata oknum. Kalau nggak kena undang-undang ITE nanti. Nah, nanti kita akan menanyakan juga tuh soal undang-undang ITE itu. Ya, tapi sebelumnya Mas Heno, padahal Mas Ganjar dulu tuh nanya soal MK itu sampai akhirnya moderator mengingatkan jangan bertanya. Perlu saya ganti gitu kan, kata moderator nggak usah gitu ya. Kalau saya lihat video tadi ya, Pak ya, sebenarnya kesimpulan saya satu, nggak jadi gemoy Pak Prabowo ini, karena marah-marah itu gitu. Terus tampak betul bahwa di 2014 beliau begitu, 2019 waktu debat begitu lagi gitu. Nah hari ini kan selama sekian masa kampanye dan masa pilpres ini, publik menangkap bahwa Pak Prabowo sudah berubah karakternya menjadi lebih mirip dengan Pak Jokowi, menjadi ini joget-joget. Nah di debat itu kan semua karakter asli tampak yang kita sebutkan dan diskusikan di awal. Maka tadi tampak betul gitu. Ya Pak Prabowo memang tidak berubah, memang tetap menjadi Pak Prabowo kalau kita lihat dari reaksinya pada Mas Anies. Kalau ditanya di isu-isu yang sensitif atau menyangkut terkait dengan koalisi beliau, ini menyangkut cawapres misalnya, maka tampak betul bagaimana originalitas karakter Pak Prabowo untuk pasang badan, maka dia akan begini kan, tampak begitu yang kita baca. Artinya nggak jadi gemoy, nggak jadi Pak Jokowi tiap debat kan nggak pernah terpancing emosinya. Pada waktu di 2019 Pak Jokowi menjawabnya dengan tenang gitu, nggak seperti itu cara menjawabnya. Maka bangunan persepsi yang kita pahami tentang gemoy itu, saya agak loh kok jadi begini ya gitu. Saya melihatnya di debat tadi malam seperti itu. Nah ini menarik gitu, apalagi saat bicara tentang MK pasti ada korelasinya gitu. Maka kita saking sayang nggak ada teman dari juru bicara Pak Prabowo, saya juga ingin tahu maksudnya apa dari yang disampaikan Pak Prabowo bahwa
ayolah Pak Anies, sudahlah, kita ini bukan anak kecil. Maknanya apa sih gitu? Saya nggak berani sudon ya, tapi maknanya apa? Maknanya sudah dewasa, Mas. Sudah dewasa, sudahlah gitu loh. Dan saya kaget juga, Pak Ganjar tanya tentang masalah HAM, come on. Gitu. Terus Mas Anies tanya masalah MK, sudahlah. Loh, terus nggak jadi debat dong kita ini. Terus ngapain kita ini ke sini? Itu yang saya kira respon saya sih sebatas itu. Ya. Kita masih ada satu video lagi. Ini nih reaksi cawapresnya Prabowo, ada Gibran di sini, kita lihat. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Itu nggak terlihat di layar waktu debat, itu dari sisi kamera lain itu ya, ada ternyata Gibran memberikan semangat kepada pendukungnya Pak Prabowo gitu. Ya, kenapa? Kalau kita perhatikan bahwa seseorang itu ketika misalnya tanda petik terusik, Ya. ya, bisa memberikan sebuah respon yang berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang psikologi, ada 4F istilahnya. Fight, flight, freeze, fawn, gitu ya, fawn. Dulu 3, fight, flight, freeze. Sekarang ada lagi satu lagi fawn. Apa itu? Jadi ada orang yang kalau terusik, dia kemudian langsung ngelawan balik, fight. Ada orang terusik, dia avoid, kabur, menghindar. Ada orang terusik, diem, nggak bisa apa-apa. Ada orang terusik, kemudian baik-baikin yang mengusik. Itu yang terakhir, gitu ya. Nah, salah respon yang diberikan oleh Gibran, buat saya, begitu kita perhatikan tadi, itu adalah sebuah respon ketika seseorang itu, ya, dia flight, avoid, gitu, menghindar. Dia nyuruh orang untuk masuk sini, gini. Itu sampai dengan serang, terus maju, terus saya sini di belakang gitu. Kalau kita perhatikan, karena posisi duduknya kita perhatikan terus dia gini gitu. Yeah. Nah, ini respon yang kedua istilahnya. Memang orang beda-beda segala macam. Ini bukan masalah baik buruk ya. Ini semua manusia seperti itu. Artinya apa? Ada yang conflicted di perasaannya atau pikirannya Mas Gibran saat itu. Ya, conflicted kenapa? Bisa jadi karena posisi tersebut statement yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan itu mengusik sesuatu di kepalanya Mas Gibran, dan wajar karena tersangkut dia sekali gitu. Jadi buat saya itu adalah cara Mas Gibran untuk kemudian menghadapi konflik yang terjadi di Indonesia di orang kayak gitu aja gitu loh. Ya, kalau kita lihat debat Selasa malam itu seru banget dari tanggapan, komentar netizen ya. Saya punya banyak sekali nih analisis perilaku netizen terhadap debat ini. Karena waktu kita terbatas juga nggak bisa tampilkan satu-satu ya, betul sentimen negatif, positif gitu netral, ada yang seperti itu. Nah, bicara soal media sosial, juga bicara tentang kebebasan pendapat, ini ada satu nih yang harapan publik terhadap siapapun yang menjadi presiden nantinya soal undang-undang ITE ini. Ya kan memang selama ini pemerintah mengatakan bebas kok bersuara apapun, tapi kan ada orang yang difasilitasi untuk mengadukan orang lain. Benar. Ya kan selama ini kalau misalnya ada seorang yang ngomong suatu, mengkritisi kan memang bukan langsung pemerintah, tapi ada orang kemudian yang mengadukan itu dan polisi kemudian akan memprosesnya. Ya kan masalahnya walaupun pengadilan membuktikan tapi berurusan dengan penegak hukum itu kan juga repot juga, bolak-balik. Apalagi kalau seandainya surat panggilannya diantar tengah malam gitu kan. Itu kan iya kan, itu kan juga secara mental kalau kena anak gaul itu kena mental itu. Jadi kan kalau nggak kuat-kuat gitu ya. Nah, dari Mas Ganjar sendiri pernah nggak ngobrol-ngobrol nih dengan para tim pemenangan mudanya, jubir muda ini bahwa ini undang-undang ITE ini ada suatu hal yang nanti harus direvisi ini. Iya, dari awal kita Mas Ganjar punya komitmen bahwa bicara kebebasan berpendapat itu adalah hal yang mutlak. Saya juga bingung juga ya, bahkan kita sudah 20 sekian tahun pasca reformasi kita berdarah-darah memperjuangkan itu. Terus hari ini ternyata kita harus bicara tentang kebebasan berpendapat lagi. Ini kayak semacam
mundur lagi kita udah maju, ini mundur lagi bahas tentang itu. Padahal ini hal yang basic saya kira. Jadi Pak Ganjar pun berada di positioning itu bahwa undang-undang itu memang digunakan untuk mengatur, tapi yang lebih penting adalah aktor-aktor yang ada di dalamnya. Bagaimana lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, pengadilan tinggi ini bisa menjadi aktor yang menggunakan hukum bukan semata-mata untuk hukum itu sendiri, tapi untuk melayani kepentingan publik. Endingnya apa? Supremasi sipil. Supremasi hukum itu endingnya harus supremasi sipil. Pak Ganjar paham itu. Karena kenapa kemarin Pak Ganjar kayak berisik banget bicara tentang demokrasi, kita sadar bahwa basicnya adalah demokrasi. Demokrasi jadi dasar, kalau demokrasinya oke, kebebasan berpendapatnya oke, hukumnya tegak. Kalau hukumnya tegak, baik gitu ya, korupsi bisa disikat. Korupsi disikat, ekonomi bisa membaik untuk masyarakat. Jadi basicnya adalah demokrasinya harus clear dulu. Maka kalau ngomong tentang undang-undang ITE clear, kita ingin agar tidak hanya undang-undangnya yang kita melakukan evaluasi bersama, tapi aktor yang ada di situ harus benar-benar diseleksi dengan baik, integritasnya, keberpihakannya kepada rakyat selama ini, rekam jejaknya dan pemikiran-pemikirannya nggak bisa para aktor ini dilepaskan karena bagaimanapun hukum tetap bergantung pada para aktor-aktor. Itu. Ini menarik. Karena pas ini kita bicara dengan Mas Aryo Seno nih gitu ya. Mudah-mudahan saat beliau nanti di posisi wakil rakyat bisa menyuarakan suara kita. Nah, terkait itu. Kalau kita bicara seperti ini misalnya, analisa tentang mikroekspresi, analisa gestur, analisa tentang diksi-diksi yang digunakan. Itu kan semuanya adalah sesuatu yang ada terukur. Ada indikatornya. Tarikan garis bibir ke atas, kemudian tarikan ada otot di samping mata gitu. Itu kan terukur, ada kelihatan. Nggak boleh saya seorang pengamat mikroekspresi bilang ini kayaknya muka dendam gitu. Nggak ada. Indikatornya opo? Kan kayak gitu. Nah, basisnya terukur. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebetulnya menurut saya pribadi, ini kita lihat agak ekstrim ya sekarang gitu. Undang-undang ITE itu sebetulnya tanda petik nggak penting-penting amat. Kenapa? Sebetulnya yang diperlukan adalah sebuah term of reference, TOR gitu ya, yang sangat jelas bahwa yang bisa disebut sebagai penghinaan terhadap seseorang itu apa? Loh kalau ditulisnya kita bicara di undang-undang, di KUHP misalnya segala macam bahwa dilarang untuk melakukan penghinaan terhadap seseorang. Penghinaan itu bisa diinterpretasikan dan hukum ada interpretasi. Oleh lawyernya bisa beda, untuk jualan ke klien. Wah ini Anda bisa menghina nih segala macam, butuh jasanya dia. Ya wajar jualannya dia gitu. Kemudian polisi, wah ini kena nih segala macam kayak gitu. Tugas dia adalah menegakkan hukum gitu ya. Jaksa, oh kena nih karena tugas dia menuntut kan gitu. Masing-masing interpretasinya beda-beda. Kenapa? Term of reference-nya, kapan seseorang itu bisa dianggap melakukan penghinaan? Nggak ada kejelasan yang benar-benar clean and clear di situ. Bahwa misalnya gini, orang ini bajingan tolol misalnya gitu. Misalnya lo ya, misalnya gitu. Nyebut Mas Kirdi ini bajingan tolol nih gitu. Maka dia nyebut nama misalnya atau nyebut orangnya gitu. Maka itu saya anggap istilahnya itu adalah penghinaan terhadap personal. Tetapi misalnya saya menempati posisi jabatan seorang katakanlah wakil menteri gitu misalnya. Wakil menteri ini membuat sebuah kebijakan yang buat saya tolol. Itu nggak apa-apa dong. Karena yang diserang kebijakannya. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Nah, apakah undang-undang kita siap untuk menjabarkan hal itu secara detail dan itu akan berlaku buat para pembuat undang-undang nantinya. Masalahnya, yuk kita jujur sama diri kita sendiri yuk gitu ya. Kan rakyat tuh juga sekarang yang dibilang tadi sudah mulai pintar tadi gitu kan kadang-kadang mempertanyakan kenapa sih DPR gitu nggak bikin undang-undang pemiskinan koruptor dan yang beredar di masyarakat kalau kita mau buka-bukaan adalah yang saya tahu Mas Iwel dan Mas Aryo Seno juga tahu gitu ya mereka mana mau bikin undang-undang yang bisa menjerat diri mereka sendiri. Loh, mau disagah juga nggak apa-apa tapi maksud saya gitu sanggupkah para capres ini dan para legislatif yang nanti terpilih saat itu mengubah ini semua. Kalau nggak jadi retorika doang. Negara nggak usah ngomong negara kita akan suatu hari jadi negara maju. Maju gimana? Wong pilar-pilar majunya aja nggak kita siapkan dengan niat tulus dan bener gitu loh.
Ini saya dari tadi Mas Kirdi ngomong, Mas Seno ngomong, itu saya sengaja tuh, tarikan saya tarik ke atas ini, biar yang nonton ahli mikro ekspresi di rumah bilang, wah dia bahagia sekali ya, ngobrol sama Kirdi, sama Seno gitu kan. Terima kasih Mas. Berarti gimmick ini Pak. Mas Kirdi Putra, terima kasih di sini. Terima kasih. Mas Tanda Seno Bagaskoro, Terima terima kasih. kasih banyak sudah hadir di Thank sini. you, terima kasih. Saksikan terus cawe-cawe, kita jumpa lagi di cawe-cawe berikutnya. Saya Iwan Sastra untuk pamit. Thank you.